Oke teman-teman dimanapun Anda berada, calon penerima bantuan sosial, Bansos BPNT, PKH, BSU, hingga KJP siap-siap ya. Karena BPNT, PKH, BSU, hingga KJP cair di bulan Agustus 2025. Khusus untuk program keluarga harapan, PKH dan bantuan pangan non tunai BPNT tahap ketiga Juli sampai September pencairan sudah mulai Agustus 2025. Untuk jadwal pencairan bisa berbeda di tiap daerah teman-teman ya, tergantung administrasi dan teknis penyaluran di wilayah masing-masing. Jadi Kementerian Sosial menyalurkan bansos PKH dan BPNT secara bertahap setiap triwulan. Untuk PKH dan BPNT adalah dua program bantuan sosial yang berbeda namun saling melengkapi. Untuk PKH dan BPNT memiliki perbedaan dalam tujuan, jenis bantuan dan sasaran penerima. PKH fokus pada bantuan tunai yang disesuaikan dengan komponen keluarga, misalnya ibu hamil, balita, anak sekolah, hingga lansia. Sedangkan BPNT memberikan bantuan pangan non tunai untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga teman-teman ya. Jadi PKH fokus pada bantuan tunai dan BPNT adalah salah satu untuk sembako. Adapun PKH BPNT 2025 saat ini memasuki triwulan ketiga yang mencakup bulan Juli, Agustus, dan September 2025 teman-teman ya. Jadi bansos PK dan BPNT 2025 kapan cairnya? Jadwal pencairan PK dan BPNT tahap ketiga 2025 tahun ini pemerintah telah mengalokasikan 43,6 triliun untuk 20 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Setiap penerima mendapatkan 200.000 per bulan, ditransfer 3 bulan sekali hingga 600.000 per tahap, dan dana bansos dikirim langsung ke rekening kartu keluarga sejahtera atau KKS dan bisa dicairkan melalui bank-bank himbara seperti BRI, Mandiri, BTN, atau BNI. Jadi, besaran bansos PKH program PKH menyalurkan bantuan secara berkala 4 kali setahun. Besaran bantuan ini disesuaikan dengan kondisi penerima berikut rinciannya. Untuk kategori nominal tahunan, ibu hamil 3 juta teman-temannya cair per tahap 750, anak usia dini 3 juta cair per tahap 750.000, untuk siswa SD sederajat 900.000 cair per tahap 225.000 teman-teman. Siswa SMP sederajat 1.500.000 cair per tahap 375.000. Untuk siswa SMA sederajat 2 juta untuk cair per tahap 500.000. Dan untuk disabilitas teman-teman ya, disabilitas berat 2.400.000 cair per tahap 600.000. Untuk lansia 60 tahun ke atas itu mendapatkan 2.400.000 cair per tahap 600.000. Untuk cara cek bansos PK dan BPNT itu lewat situs resmi ataupun di aplikasi cek bansos, bisa di-download teman-teman di aplikasi di Play Store ya. Buka aplikasi lalu cek nama teman-teman, akan muncul apakah teman-teman penerima bansos. Kalau penerima bansos akan muncul iya, kalau tidak akan keluar tidak ya. Jadi status penerima menunjukkan iya, artinya bantuan sudah disetujui dalam proses pencairan. Untuk cek bansos Kemensos website bisa juga teman-teman kunjungi situsnya www.kemensos.id.com. Untuk pencairan bantuan subsidi upah BSU kembali dilakukan tahun 2025 ini teman-teman, dan penyaluran tahap 3 diperpanjang hingga 6 Agustus 2025. Pencairan pada Agustus bukanlah BSU periode baru, melainkan lanjutan ya. Sebelumnya, bagi pekerja yang datanya belum rampung verifikasi atau belum menerima dana karena kendala teknik, kebijakan perpanjangan ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada pekerja yang belum mencairkan dana bantuan tersebut melalui PT Pos Indonesia. Keputusan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri usai mengikuti penyaluran BSU di kantor pos Mataram ya, Nusa Tenggara Barat, Jumat kemarin tanggal 1 Agustus 2025. Menurutnya, perpanjangan disepakati dalam rapat bersama Menteri Ketenagakerjaan, Direktur Utama Pos Indonesia, dan BPJS. Apa itu BSU? Nah, teman-teman perlu mengetahui BSU itu merupakan singkatan dari bantuan subsidi upah. BSU adalah program bantuan sosial dan pemerintah dari Indonesia berupa bantuan tunai kepada pekerja atau buruh yang memenuhi syarat. Salah satu penghasilan atau gaji bulanan teman-teman tidak boleh melebihi 3.500.000. Jika di daerah pekerja tersebut upah minimal provinsi atau UMP atau upah minimum kabupaten kota lebih tinggi dari 3.500.000, maka batas gaji yang digunakan adalah UMP UMK tersebut.
Jadi setiap pekerja yang memenuhi syarat akan mendapatkan total bantuan sebesar 600.000 teman-teman ya. Angka ini merupakan akumulasi bantuan untuk 2 bulan yaitu Juni, Juli hingga selanjutnya yaitu 2025 dengan rincian 300.000 per bulan. Jadi cairnya sekaligus tidak dicicip oleh per bulan. Program BSU 2025 ini menargetkan sekitar 17,3 juta pekerja dari berbagai sektor, teman-teman ya. Bahkan lebih dari 565.000 guru honorer yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama juga masuk dalam target penerima. Dasar hukum pelaksanaan BSU 2025 ini adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 yang merupakan pembaruan dari regulasi sebelumnya. Pencairan subsidi ini dilangsungkan melalui rekening bank anggota himpunan bank milik negara yaitu Imbara seperti BNI, BTN, BRI, dan Mandiri. Selain itu teman-teman, pencairan BSU 2025 juga bisa melalui kantor pos Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan penyaluran bantuan subsidi upah melalui rekening bank anggota himpunan bank milik negara itu Imbara sudah rampung. Jadi meski demikian ada beberapa penerima manfaat yang gagal menerima lewat transfer bank. Untuk penerima manfaat yang gagal pencairan lewat transfer bank, pemerintah lantas mengalihkan penyaluran bantuan melalui kantor pos Indonesia. Pekerja yang belum mencairkan lewat kantor pos masih memiliki kesempatan untuk menerima BSU hingga 6 Agustus, teman-teman ya. Jadi sebelum mencairkan, pekerja perlu memeriksa apakah dirinya merupakan penerima BSU. Lantas, bagaimana cara cek penerima BSU 2025? Nah, teman-teman, ada banyak platform yang bisa dipakai pengguna untuk memeriksa apakah dirinya termasuk sebagai penerima BSU 2025. Misalnya, pengguna bisa cek penerima BSU tahap 4 melalui website resmi dari Kemenker yang beralamatkan bsu.kemengon.id.com ya. Kemudian pengguna bisa juga cek lewat aplikasi JMO dan website BPJS Ketenagakerjaan. Cek nama guru honorer penerima bantuan 600.000 pakai NIK ya teman-teman. Dilansir dari berita kemarin dari Kompas.com ya, pemerintah menetapkan sebanyak 565.000 guru honorer sebagai penerima BSU. 600.000 per orang dijadwalkan cair pada pertengahan Juli 2025. Dana bantuan ini merupakan bagian dari BSU 2025 yang telah disalurkan sejak 23 Juni lalu kepada pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta ya per bulan. Total target penerima BSU tahap pertama hingga ketiga mencapai 17 juta pekerja formal, termasuk guru honorer yang terdata dalam binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, teman-teman. Jadi rincian sebanyak 288.000 guru berada di bawah Kemdikbudristek ya, sementara 277.000 lainnya di bawah naungan Kemenang ya. Sekali lagi, rincian sebanyak 288 guru berada di bawah Kemendikbudristek, sementara 277.000 lainnya di bawah naungan Kemenang ya. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madras Kemenang, Tiob Aisyar, mengatakan teman-teman, pencairan bantuan untuk guru honorer direncanakan pertengahan Juli 2025. Target pencairan dana BSU ditargetkan di pertengahan bulan Juli 2025, ujarnya. Ya, jadi BSU untuk guru honorer disalurkan kepada 403.099.096 guru binaan Kemenang meliputi guru marsab dan guru pendidikan agama Islam, ustadz, dan guru bawaan binaan BIMMAS ya. Jadi teman-teman, Tobi menjelaskan bahwa BSU akan diberikan kepada guru honorer yang belum pernah menerima tunjangan atau insentif lainnya. Jadi proses validasi dilakukan dengan pemendanaan data bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk menghindari duplikasi berdasarkan nomor induk kependudukan. Ya, jadi perlu untuk teman-teman ketahui bahwa NIK itu penting sekali. Jadi guru honorer dan pekerja lainnya bisa mengecek status penerima BSU secara daring melalui laman resmi bsu.kemenker.go.id. Jadi apapun penjelasannya yang lebih detail soal link cara cek penerima BSU 2025 lewat berbagai platform adalah sebagai berikut seperti dilansir
kemarin di berita Kompas.id ya, di mana cek BSU 2025 via aplikasi JMO. Unduh aplikasinya di Play Store, itu lewat toko aplikasi ya. Teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store. Setelah itu install, silakan buka aplikasi JMO dan pastikan telah login akun. Jika belum punya akun JMO, terdaftar dulu dengan klik opsi teman-temannya bukan akun baru. Jika berhasil login, pengguna dapat mengetuk benar atau cek elegibilitas bantuan subsidi upah yang berada di kolom informasi. Teman-teman bisa lihat nanti kalau sudah download ya. Jadi lengkapi data seperti nik, nama, lengkapi tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor telepon, dan alamat email. Setelah itu, klik opsi lanjut terakhir. Sistem akan menampilkan informasi apakah pengguna merupakan penerima BSU atau tidak. Yang kedua, bisa teman-teman cek BSU 2025 via BPJS Ketenagakerjaan. Buka link cek penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan, http BSU ketenagakerjaan.id.com. Yang selanjutnya, isi formulir untuk cek penerima BSU 2025. Langkah data seperti ini: nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor telepon, dan alamat email. Setelah itu, klik opsi lanjut terakhir. Sistem akan menampilkan status penerima BSU. Yang ketiga, teman-teman bisa cek BSU 2025 via lewat Kemkaker ya, di mana buka link cek penerima BSU dari Kemkaker ya, https://kemenker.id.com. Kemudian klik menu cek nik. Setelah itu masukkan nik, masukkan pula kode captchas yang terverifikasi tindakan. Selanjutnya klik opsi cek status. Yang keempat, teman-teman bisa cek BSU 2025 lewat aplikasi Postpay. Jadi unduh aplikasi Postpay melalui Google Play Store atau aplikasi Store. Buka aplikasi tanpa perlu login. Pada layar utama ketuk ikon huruf I berwarna oranye di kanan bawah, jadi pilih ikon 5 tangan bertulisan. Pada kolom silakan pilih jenis bantuan, pilih bantuan subsidi upah tahun 2025, masukkan di KTP Anda dan teman-teman ya. Jadi pada kolom yang tersedia lalu klik cek status penerima. Jika terdaftar, teman-teman sebagai penerima layar akan menampilkan oris kode sebagai bukti pencairan dana di kantor pos. Jadi teman-teman jika tidak terdaftar akan muncul notifikasi nik tidak terdaftar sebagai penerima BSU. Jadi siaran untuk menerima BSU ya, siaran umum, teman-teman berikut adalah syarat-syarat utama yang harus teman-teman penuhi agar bisa masuk dalam daftar calon penerima BSU 2025. Yang pertama, warga negara Indonesia ini wajib dibuktikan dengan kepemilikan ya, bisa lewat KTP. Dan setelah itu peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Anda teman-teman harus terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan khusus kategori penerima upah setidaknya sampai dengan bulan April 2025. Jadi kalau baru terdaftar setelah itu atau statusnya non aktif, sayangnya belum bisa teman-teman ya. Jadi gaji di bawah batas tertentu penghasilan atau gaji bulanan teman-teman tidak boleh melebihi 3.500.000 jika di daerah teman-teman upah minimum provinsi atau UMP atau upah minimum kabupaten kota lebih tinggi dari 3.500.000, maka batas gaji yang digunakan adalah UMP UMK tersebut. Jadi bukan aparatur sipil negara ASN, anggota TNI atau Polri. Program ini khusus untuk pekerja swasta dan buruh. Jadi tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya, dan teman-teman tidak boleh sedang menerima program bantuan lainnya dari pemerintah seperti program PKA atau bantuan sosial tunai lainnya pada tahun anggaran yang sama saat BSU disalurkan. Jadi ada prioritas bagi pekerja yang belum menerima PKA, termasuk guru honorer yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek serta Kementerian Agama juga berhak menerima selama memenuhi syarat lainnya. Jadi penyebab BSU atau bantuan subsidi upah belum cair. Yang pertama, masalah data rekening ya. Jadi rekening tidak valid, rekening mungkin tidak aktif, sudah ditutup teman-temannya, atau datanya tidak sesuai dengan data di BPJS. Jadi data rekening tidak sesuai di NIK, data rekening tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan, dan NIK BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi persyaratan. Jadi teman-teman harus memenuhi persyaratan. Penerima BSU harus memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan terkait seperti
Premaker ya nomor 5 tahun 2025 sudah menerima bantuan lainnya. Jika penerima sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya seperti PKA, maka tidak berhak menerima BSU. Golongan yang kemungkinan tidak mendapatkan BSU. Dari syarat di atas kita bisa simpulkan beberapa golongan yang kemungkinan besar tidak akan menerima BSU 2025. Pekerja yang tidak terdata atau tidak terdaftar tidak aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025. Untuk aparatur sipil negara atau ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, jadi pekerja yang sedang menerima bantuan program penggarapan pada prioritas yang sama, pekerja dengan gaji bulanan di atas 3.500.000, itu telah tadi tidak bisa mendapatkan BSU. Jadi teman-teman, untuk info KJP terkini, melansir laman resmi KJP Jakarta, KJP Plus cair setiap bulan dan setiap semester. Jadi KJP pencairan bulanan biasanya ditransfer ke rekening siswa setiap bulan, sedangkan pencairan berkala ditransfer ke kartu KJP Plus untuk kemudian bisa dicairkan melalui ATM. Untuk pencairan bulanan dana KJP Plus ditransfer ke rekening siswa setiap awal bulan antara tanggal 5 hingga tanggal 10. Siswa dapat mengecek saldo rekening mereka melalui ATM melalui aplikasi JAK Honek Mobile, bisa di-download di aplikasi Play Store. Selain itu, dana KJP Plus juga dicairkan secara berkala setiap semester. Pencairan ditransfer ke kartu KJP Plus yang bisa digunakan untuk bertransaksi berbagai merchant ya, atau dicairkan melalui ATM. Jadi siswa baru akan menerima dana KJP Plus setelah proses pembukaan rekening cetak atau buku tabungan dan rekening ATM serta pemindahan bukuan dana selesai. Jadi inilah informasi terbaru yang kita dapatkan bahwa pencairan bansos yaitu PKA dan BPNT dan juga BSU teman-teman ya, dan juga KJP itu akan cair pertengahan Agustus sampai akhir Agustus. Jadi kita tunggu informasinya dari Kementerian Sosial untuk informasi selengkapnya. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, sekian dan terima kasih.